Selamat malam, sore. Ini udah mau jam 6 tapi lebih jam 5.35 sore hari Sabtu. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel Pendapat Joseph dan channel Pendapat Joseph. Saya lebih fokus ke Pendapat Joseph. Hari ini saya juga akan melakukan review terhadap film dokumenter episode kedua dari FIFA Uncovered. Ya, kenapa saya membahas ini? Karena di channel lain tidak terlalu dibahas, baik itu Just Talk ataupun di Jebret Media memang tidak terlalu dibahas, dan kesempatan saya membahasnya tanpa tidak berlama-lama saya akan membahas film ini. Film ini untuk membuktikan skandal pensuapan, kita lari ke Medio 98 kemarin. Medio 98 tapi nanti loncat ke pertengahan 2006. Beberapa segmen memang loncat, termasuk dengan skandal 2002 tidak dibahas, tapi langsung skandal 2010 dan skandal 2010, isu 2018 dan isu dan skandal 2018 dan isu dan skandal 2022. Intinya film ini mengangkat data-data tentang isu korupsi di tubuh FIFA, induk sepak bola dunia, yang awalnya dibentuk secara untuk nirlaba, untuk kesenangan, akhirnya seiring kekuasaan, seiring isu, seiring marketing yang makin luas, penyuapan itu isu penyuapan, isu mengisi kantong pribadi, mengisi kantong FIFA itu makin menguat. Nah, yang jadi permasalahan adalah di episode yang lalu saya tidak membahas ISL. ISL itu kalau dikatakan itu adalah sebuah unit usaha desletternya pemilik Adidas yang sudah menandatangani kesepakatan dari 1978 hingga sekarang. Itu dulu Adidas itu ada masa kelamnya. Salah satunya di Slacker itu mengurusi kesepakatan dalam hal marketing, dalam hal pemasaran, sampai ke hak siar. Dan hak siar itu dibina oleh salah satu unit usaha khusus namanya ISL. Jadi teman-teman bisa nonton di bagaimana hak siar itu sebenarnya sudah menjadi permasalahan dari FIFA sejak Piala Dunia 1978 sampai sekarang. Tapi sampai sekarangnya itu bisa ditanda kutipin, karena di tahun 2002 memang ada beberapa skandal yang menunjukkan bahwa ISL sampai 1998 itu memang cukup bermasalah dan menguras uang FIFA, sampai salah satu orang yang orangnya stepletter yang bernama Michael Zenhoven itu yang menemukan data bahwasanya ada korupsi besar-besaran, ada pembukuan yang tidak bisa bertanggungjawaban. Dia berjuang sampai mengangkat orang yang benar-benar bisa diajak sebagai bayangan. Orang bisa dibilangin sebagai bayangan untuk memperbaiki FIFA, atau orang yang dikorbankan untuk memperbaiki FIFA sebagai calon ketua umum, calon presiden FIFA, tapi itu tidak didukung. Bahkan
Michael Zandhoffman yang awalnya yang dipanggil untuk mempertegas posisi Stapleton yang akhirnya ingin merapikan FIFA, akhirnya terbuang. Nah, di isu itu sempat tidak bertahan lama. Sempat tidak ada isu lagi. Di isunya yang di tahun 2006 pas Piala Dunia di Eropa yaitu di Jerman adalah pada saat konspirasi yang terjadi di Trinidad Tobago yang dipelopori oleh Jack Warner dengan sejumlah anggota pemain. Mereka sepakat harga, diiyain sama Warner asal mereka bisa lolos FIFA. Terus pada saat mereka udah bermain pulang kembali, ternyata ada potong-potongan. Terus Warner itu di suatu waktu dia membongkar itu dan menyalahkan pemain sekali waktu, dan dalam perkembangannya terbukti ada penyuapan atau pembukuan yang tidak rapih yang masih ada kosong sekitar 15 juta dolar. Artinya gini, pada saat ada kesepakatan antara pemain dengan Jack Warner, jumlah kesepakatannya itu tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati karena pasar yang lebih luas dan yang didapatkan Jack Warner terkadang bisa lebih besar dari jumlah yang disepakati itu. Jadi ada Warner itu digambarkan di episode kedua orang yang meraup keuntungan. Sama kayak film ini ada si Chuck juga, ada Stapleton. Tapi yang ironis di film ini adalah bagaimana beberapa negara yang seperti dipermainkan. Misalnya dicontoh di Afrika Selatan, si Stapleton melalui orang-orangnya udah menyepakati bahwa Piala Dunia ada di Afrika. Ternyata untuk pemilihan itu Nelson Mandela sebagai brand ambassador-nya FIFA untuk Afrika Selatan, wajah Afrika, disuruh ke Trinidad Tobago yang jaraknya 22 jam. Di umur setua itu dia juga harus mempromosikannya. Di satu sisi nggak meses, di satu sisi itu adalah topik-topik yang menarik. Sama halnya bagaimana perjuangan Obama, Bill Clinton mempromosikan Piala Dunia 2002 untuk di Amerika Serikat, ternyata kalah sama Qatar. Padahal semua hal udah dipersiapkan. Juga sama Inggris. Saya tidak tahu Inggris melakukan penyuapan seperti Afrika Selatan, tapi sepertinya tidak. Amerika Serikat kayaknya sepertinya tidak. Ataupun ada penyuapan tapi jumlahnya mungkin terlalu kecil. Yang jelas adalah bagaimana ada negara-negara yang sebenarnya dipermainkan, seperti hanya Afrika Selatan kalau Anda nonton filmnya, atau Amerika Serikat dipermainkan, Inggris pun dipermainkan, akhirnya yang terpilih Rusia sampai Qatar tanpa kejelasan Esko tuh yang menjadi pertimbangannya apa. Dan isu yang termuka adalah bagaimana dia hanya ngomongin bisnis saja. Jadi episode kedua adalah episode yang mengangkat isu, benar-benar isu FIFA dan dalam hubungannya sebuah negara dan citranya. Jadi sepak bola itu harus memiliki citra politik, itu di episode kedua. Sekian dari saya akan melanjutkan di episode ketiga dan keempat, selalu ada review lagi.
Sekian dari saya. Jika suka silakan like, jika tidak suka silakan kritik video ini, berikan saran. Jika mau berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.